Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Di lantai 2 pagoda suci, Tanyun duduk bersila dan bermeditasi. Sekarang Tanyun telah memasuki tahap kecil tingkat keempat dari tubuh tirani Hongmeng. Jika dia ingin menyelesaikan tahap kecil tingkat keempat, dia perlu membentuk kembali hati, limpa, dan 6 organ dalam lainnya. Terakhir kali Tanyun telah memperbaiki hati. Sekarang hanya perlu membentuk kembali limpa dan 6 organ lainnya. Maka dia akan dipromosikan ke tahap besar tingkat keempat dari tubuh tirani Hongmeng. Dalam perjalanan ke Istana Jiwa Ilahi, Tanyun dari alam jiwa ilahi tingkat keempat menjadi tingkat keenam. Oleh karena itu, Tanyun sekarang memiliki 2 kesempatan untuk menggunakan cairan Dewa Hongmeng. Tanyun bergumam, "Selama aku cukup kuat, tidak akan ada yang berani melukai wanita dan kerabat tersayangku." Segera, 80 helai cairan Dewa Hongmeng naik ke udara dan berputar mengelilingi Tanyun dengan sangat cepat. Cairan Dewa Hongmeng mulai memasuki tubuh Tanyun. 6 organ dalam Tanyun tampak mulai hancur. Tanyun merasakan sakit yang luar biasa. 3 bulan kemudian, ketika organ dalam Tanyun menghilang, cairan Dewa Hongmeng secara perlahan membentuk kembali organ dalam Tanyun. Dengan rasa sakit yang semakin meningkat, Tanyun menghabiskan 6 bulan lagi. Pada saat ini, 80 helai cairan Dewa Hongmeng telah habis. Limpa serta organ dalam Tanyun telah dibentuk kembali. Itu berarti Tanyun telah memasuki tahap besar tingkat keempat dari tubuh tirani Hongmeng. Tanyun memiliki kekuatan untuk menghancurkan senjata sub terhormat tingkat menengah hanya dengan tangan kosong. Senyum muncul di sudut mulut Tanyun. Kemudian dia mulai berkultivasi untuk menerobos ke alam jiwa ilahi tingkat ke-7. 10 tahun kemudian di dalam pagoda suci, Tanyun yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya dengan gembira. Segera, aura alam jiwa ilahi tingkat ke-7 keluar dari tubuhnya. Tanyun berkata, "Aku telah berada di dalam pagoda hampir 11 tahun. Kera tua, cari tempat dan berhenti. Kita akan kembali ke sekte setelah aku dipromosikan ke alam jiwa suci." Kera iblis melesat melalui pegunungan yang luas. Beberapa monster di tingkat kedua merasa takut saat merasakan aura kera iblis. Kera iblis berkata, "Teman-teman kecil, aku tidak akan menghabisi kalian. Sekarang kalian pergilah." Dalam sekejap mata, semua monster tingkat kedua melarikan diri. Tanyun keluar dari gerbang pagoda lantai kedua. Tanyun mengendalikan pagoda suci, dan ukuran pagoda suci melonjak menjadi setinggi 300 kaki. Setelah itu, Tanyun memasukkan 100 juta batu roh tingkat tinggi ke dalam formasi di lantai pertama. Dengan 100 juta dapat membuka pagoda lantai pertama selama kurang lebih 9 tahun. Tanyun berkata, "Kera tua, kamu masuklah di lantai pertama dan berkultivasi. Aku berharap kamu akan menerobos." Kera iblis berkata, "Terima kasih Tuan, aku pasti tidak akan mengecewakanmu." Setelah itu, Tanyun menaiki pagoda lantai kedua. Dia mengeluarkan 500 juta batu roh tingkat tinggi dan memasukkannya ke dalam formasi di tengah lantai kedua. Sebelumnya, Tanyun memenangkan 305 miliar batu roh tingkat tinggi. Kemudian dia memberi Sensubing 200 miliar, Mumengi 50 miliar, dan memberi Dantazong de bunga sebesar 45 juta. Sekarang Tanyun masih memiliki lebih dari 53,9 miliar batu roh tingkat tinggi. Beberapa tahun ke depan, Tanyun tidak khawatir soal batu roh. Tanyun duduk bersila dan menggunakan teknik kondensasi Ki Hongmeng. Dia mulai melahap energi spiritual langit dan bumi. Dalam sekejap mata, 73 tahun telah berlalu di dalam pagoda. Tanyun yang sedang duduk bersila
tiba-tiba membuka matanya. Aura alam jiwa ilahi tingkat sempurna keluar dari tubuhnya. Itu membuat pagoda suci penuh dengan retakan spasial. Selama periode ini, Tanyun menghabiskan 18 tahun dari alam jiwa ilahi tingkat ke-7 menjadi tingkat ke-8. Butuh 20 tahun dari tingkat ke-8 untuk menjadi tingkat ke-9. Kemudian, butuh 30 tahun lagi untuk berpindah dari tingkat ke-9 menjadi tingkat sempurna. Setelah Tanyun dipromosikan ke alam jiwa ilahi tingkat sempurna, Tanyun menghabiskan 3 tahun lagi untuk menempa tubuh tirani Hongmeng menjadi tahap puncak tingkat keempat. Kemudian, Tanyun membutuhkan waktu 2 tahun lagi sampai memasuki tahap awal tingkat kelima dari tubuh tirani Hongmeng. Tanyun memiliki kekuatan untuk menghancurkan senjata sub terhormat tingkat tinggi hanya dengan tangan kosong. Tubuh tirani Hongmeng dibagi menjadi 24 tingkat. Setiap tingkatan dibagi menjadi tahap awal, kecil, besar, dan puncak. Tingkat kelima akan mendapatkan darah atau garis keturunan Hongmeng. Tubuh Tanyun akan melonjak dan kekuatannya juga akan meningkat. Tanyun mengepalkan tangannya dan berkata, "Selama aku berhasil melewati kesengsaraan surgawi dan menerobos ke alam jiwa suci, serta mendapatkan garis keturunan Hongmeng pertama, kekuatan lompatan tantanganku akan semakin besar." Mimin ingetin lagi ya guys, tantangan lompatan itu ranah lebih kecil bisa sekuat ranah yang lebih tinggi. Oke, kita lanjut ya. Dengan kegembiraan, Tanyun menarik napas dalam-dalam. Dia menenangkan suasana hatinya dan mulai berkultivasi lagi untuk merasakan penghalang alam jiwa suci. 100 tahun telah dihabiskan di dalam pagoda suci. Waktu di dunia luar baru 3 tahun 4 bulan. Beberapa waktu kemudian, awan gelap mengembun di atas puncak tempat Tanyun berada. Dalam sekejap mata, awan gelap menutupi bintang-bintang di langit. Awan itu merupakan kesengsaraan surgawi. Setelah Tanyun dipromosikan ke alam jiwa ilahi tingkat sempurna, butuh 20 tahun lagi sebelum dia menyentuh penghalang alam jiwa suci, lalu menyebabkan kesengsaraan surgawi datang. Gerbang lantai 2 pagoda suci perlahan terbuka. Tanyun terbang keluar dengan ekspresi serius. Dia melayang di atas puncak dan berkata dengan lantang, "Kera tua, kamu bisa berkultivasi dengan tenang dan tunggu aku kembali." Setelah itu, Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng dan langsung melintasi jarak 5.000 kaki. Setelah Tanyun berkedip 10 kali berturut-turut di pegunungan yang luas, Tanyun akhirnya sampai di atas danau. Tanyun berkata, "Sudah berapa tahun aku menunggu kedatangan kesengsaraan surgawi alam jiwa suci. Selama aku memasuki alam jiwa suci, aku semakin lebih dekat dengan eklosion. Lalu aku akan naik ke alam abadi. Baiklah, kesengsaraan surgawi, ayo datanglah padaku." Begitu kata-kata itu terdengar, awan gelap melonjak dan mengamuk. Langit bergetar. Kesengsaraan surgawi yang seperti ular sanca beratribut guntur. Dia menukik ke bawah. Kemanapun ia melintas akan membuat retakan-retakan spasial. Tanyun tahu, ketika kesengsaraan surgawi datang, dia hanya dapat mengandalkan kekuatannya sendiri. Segera, kesengsaraan surgawi pertama yang seperti ular sanca beratribut guntur itu langsung menelan Tanyun. Setelah beberapa saat, Tanyun berhasil melewati kesengsaraan surgawi pertama dan kesengsaraan surgawi kedua. Tanyun menatap awan hitam di langit dengan serius. Tiba-tiba, guntur merah sepanjang 3.000 kaki keluar dari awan gelap dan berkumpul bersama. Itu seperti kalajengking yang panjangnya lebih dari 2.000 kaki. Kesengsaraan surgawi berbentuk kalajengking itu dipenuhi kekuatan penghancur yang sungguh kuat. Kesengsaraan surgawi itu dengan gila-gilaan turun menuju Tanyun. Kekuatan spiritual berwarna emas melonjak keluar dari tubuh Tanyun dan menyelimuti tubuhnya. Dalam suara keras yang memekakan telinga, kesengsaraan surgawi ketiga yang berbentuk kalajengking menelan Tanyun.
Kekuatan spiritual yang menyelimuti Tanyun menghilang, serta kesengsaraan surgawi yang berbentuk kalajengking tiba-tiba meledak. Ruang di sekitar Tanyun tampak seperti akan runtuh. Tanyun yang berada di atas danau, dia mengeluarkan seteguk darah dan tubuhnya terjatuh ke arah danau. Tanyun berputar dan berhenti di atas danau. Tanyun menatap ke arah awan gelap dan berkata, "Kesengsaraan surgawi keempat, ayo datanglah." Awan gelap yang merupakan kesengsaraan surgawi menjadi marah. Awan itu langsung mengeluarkan kesengsaraan surgawi keempat sepanjang 3.000 kaki turun ke bawah. Tanyun mengeluarkan api Esongmeng dan membentuk api Esongmeng menjadi perisai es. Ketika kesengsaraan surgawi keempat menabrak perisai es, mereka berdua sama-sama menghilang. Tanyun terengah-engah dan tubuhnya terhuyung-huyung menghadapi kesengsaraan surgawi. Tanyun tahu bahwa dia hanya bisa dipaksa untuk bertahan dan tidak bisa menyerang. Jika Tanyun menyerang kesengsaraan surgawi, kekuatan kesengsaraan surgawi akan melonjak 100 kali lipat. Jika itu terjadi, Tanyun pasti akan mati. Oleh karena itu, Tanyun harus bertahan dan tidak melawan. Di bawah hukum surga yang berupa kesengsaraan surgawi, semakin kuat kekuatan seseorang, maka semakin kuat kesengsaraan surgawi yang datang. Dan semakin lemah kekuatan seseorang, maka semakin lemah juga kekuatan kesengsaraan surgawi yang datang. Jika adegan Tanyun melewati kesengsaraan surgawi dilihat oleh orang di alam jiwa suci, maka mereka akan terkejut. Karena kekuatan kesengsaraan surgawi milik Tanyun sudah sebanding dengan kekuatan orang di alam jiwa suci tingkat ketiga. Jika Tanyun dipromosikan ke alam jiwa suci tingkat pertama, dia bisa setara dengan alam jiwa suci tingkat keempat. Oke guys, akhirnya Tanyun mencapai alam jiwa ilahi tingkat sempurna dan akan memasuki alam jiwa suci tingkat pertama. Mimin sih gak sabar ya nunggu kompetisi antar putra dan putri suci. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih.